teman-teman panitia bisa, ya silakan Ibu sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ada Pak Joko, ada Bu Hera, ada Pak Dinang dan Pak Andi, dan diusahakan sesingkat mungkin, sejelas mungkin gitu. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Trisnawati, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin juga kita beberapa masukan terkait dengan program DTSEN yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi yang pertama, kami sangat apresiasi dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Karena ini memang merupakan satu program impian agar kita memiliki data tunggal terkait dengan masyarakat miskin. Yang menjadi pertanyaan kami, sejauh mana kesahihan ya, karena kalau tadi dia dari paparan yang disampaikan oleh BPS Pak Darmawan ya, izin Pak ya, salah satu pemeringkatan desil itu yang kami agak sedikit kurang pas Pak, karena terus terang kami di Kota Pontianak, kami juga memiliki satu aplikasi data masyarakat miskin terintegrasi, The Master namanya Pak. Dan alhamdulillah The Master ini juga kami gunakan dalam rangka melakukan verifikasi validasi pada saat melakukan di tahun 2022 kemarin, di mana pada Permensos kan kita disarankan untuk melakukan verifikasi validasi data masyarakat yang mendapatkan bantuan. Dan itu kita juga melakukan pemeringkatan Pak terkait dengan jika ada bantuan-bantuan sosial yang akan kita usulkan. Nah, tadi kalau slide-nya boleh dilihat Pak, karena urutannya dari aset dulu Bapak mengurutkan pemeringkatan. Dari aset, baru nanti ijazah, baru nanti terakhir di lantai justru Pak, lantai dan lain sebagainya. Bahkan kepemilikan rumah. Nah ini yang kami ingin tanyakan, dasarnya apa dalam pemeringkatan itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan ground check DTSEN yang diadakan di Kota Pontianak, hasil perankingan, jadi ini hasil kami bawa data Pak, ada KPM hasil dari ground check DTSEN, tadi disampaikan ada 20-30% errornya. Pak, ini benar apa enggak Pak? Karena biasa kok kita pengalaman kita studi di bangku kuliah, paling besar itu 5% Pak, atau 0,5 alfa deviasinya Pak. Kalau ini 20-30% ini luar biasa. Kami yang di daerah akan menjadi tempat tempat kontranya masyarakat Pak. Dan ini juga udah terjadi di kami Pak, di Kota Pontianak. Kami diserang sama masyarakat karena kenapa kita dikeluarkan dari penerima bantuan yang tadinya menerima, sekarang tidak. Dan ini terbukti bahwa dari hasil tersebut yang benar-benar real di lapangan, rumahnya peyot, lantainya tidak layak, dindingnya itu masuk dalam desil 6 dan 10. Tapi yang rumahnya bagus itu masuk di desil 1 sampai 5 Pak. Jadi ini yang membuat kami bertanya, dan ini datanya ada saya bawa Pak, kebetulan saya membawa langsung data-data itu. Kalau errornya 20-30%, saya rasa perlu dikaji lagi Pak, bagaimana cara pemeringkatannya. Mungkin itu saja Pak, supaya bisa dapat pertanyaan yang lain teman-teman semua. Iya, itu masuk ke graduasi pastinya. Jadi akhirnya kasihan, mereka udah digraduasikan, untuk kita usulkan itu tidak mudah juga Pak. Jadi kami beri kesempatan untuk teman-teman yang lain mungkin dari kabupaten lain untuk bertanya. Itu saja titipan pesan dari kami yang sudah melakukan evaluasi sebelum kami ke sini Pak. Jadi setiap bulan kami melakukan evaluasi pelaksanaan DTSEN di Kota Pontianak, dan perlu kami informasikan, alhamdulillah Kota Pontianak menganggarkan untuk melakukan DTSEN ini Pak. Sehingga kami merasa sayang kalau anggaran ini hasilnya tidak berdampak yang tadi ujung-ujung nanti bantuan sosial tidak tepat sasaran lagi Pak, seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Padahal ini harapan kami dengan DTSEN bisa mendapatkan data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa akurat, dan bisa tepat sasaran nantinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Trisnawati dari Kota Pontianak. Selanjutnya Ibu tadi merah hitam di sini. Ibu-ibu di belakang. Bukan ibu-ibu itu.
Nah, ibu-ibu yang ya itu, ya betul ibu, silakan. Saya ya? Ya. Oh, terima kasih banyak. Sabar ya yang lain Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Perkenalkan saya Wahida Alwi dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, sama dari Pontianak. Untuk DTSN, impian kami ini data tunggal untuk seluruh masyarakat. Jadi Ibu Bapak, kita yang babak belur dinas sosial di masyarakat. Ya, dulu tahun lalu ada Bappenas bantuan beras yang babak belur Dinsos juga. DTSN belum jalan, sudah mau Bappenas salurkan lagi. Ada penebalan dan sebagainya. Ibu Bapak, DTSN di lapangan saya bawa datanya. Ini yang meninggal dapat bansos lagi, yang graduasi dapat bansos lagi. Ya, ya, saya jadi lupa mau bilang apa. Ya, koordinasi kami dengan BPS sangat baik di lapangan. Ibu Bapak, dalam hal penentuan desil 1 di sekolah rakyat calon siswa, sudah ada data desil 1 dan 2. Kenyataannya BPKP datang, berubah datanya. Dia datanya desil 6, 7, 8 Bapak. Tapi kami dan BPS dan BPKP turun ke lapangan verifikasi faktual, dan BPS dan BPKP melihat langsung kenyataannya beliau desil 1 dan 2. Tapi buktinya di data sama kan? Nah, kemudian untuk ya, kemudian ya, jadi kami sangat senang sebenarnya data tunggal ini, sangat menyetujui. Tetapi tolong diberi kami verifikasi faktual di lapangan lah. Jangan cuma sampel Ibu Bapak. Saya terutama langsung ke lapangan memverifikasi. Kemudian untuk SR Pak, alhamdulillah Sidrap dapat permanen. Insya Allah dapat tahap 1B dan BLK, alhamdulillah. Tetapi yang menjadi masalah pertanyaan untuk rekrut siswa, terutama yang sekolah dasar Pak, itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Terakhir Bapak yang baju putih, silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, hari ini kami tiba di Jakarta nih, kami pertaruhkan nyawa Pak, karena dari Kepulauan Aru semestinya kami tiba di Bandara Patimura Ambon itu jam 3, tetapi karena cuaca 8 kali putaran dan pada akhirnya kami mendarat di Sorong. Dan setelah itu kami balik di Ambon, kami tunggu lagi pesawat Garuda dari Jakarta, dia tidak landing di Jakarta, di Ambon, dia balik lagi. Jam 11 malam baru kita tiba Jakarta. Maka hari ini saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal kaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang terhormat di depan. Yang pertama, saya ke Pusdatin dulu Pak. Dari tadi Pak Menteri sudah sampaikan, dari Ibu Kepala BPS sudah sampaikan, pada prinsipnya ada keterwakilan di daerah sudah ada. Kami sudah melakukan rapat koordinasi dan kolaborasi itu sudah ada. Dengan demikian harapan saya jika berkenan, kalau ada ruang, kami butuh fasilitas pendukung seperti laptop dan komputer, jaringan yang ada Pak. Kalau itu tidak ada, maka pada akhirnya kita akan mengalami
data desil 1, desil 2 di mana P3K, CPNS masih terbaca. Mereka masih ada di desil 1, desil 2. Yang semestinya dan seharusnya mereka sudah ada di desil 10. 6 sampai 10, Pak. Mohon maaf saya bicara sedikit mewakili daerah kepulauan, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang daerah kontinental. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ke Bapak Andi kaitan dengan SR. Pertemuan pertama kami di Kalibata, saya presentasi, dan pada saat itu kami dalam proposal itu kami siapkan lahan sebanyak 5 hektar, clear and clean, sudah bersertifikat. Tetapi dalam pembahasan kami diminta 7,62 dan kami penuhi. Kami penuhi itu dan semua tahapan, semua persyaratan dalam proposal kami sudah lengkapi. Bahkan kemarin kaitan dengan lahan clear and clean sudah disiapkan listrik, air, pematangan jalan, akses jalan dan pematangan lahan sudah selesai. Kementerian PU kemarin dari Ambon sudah ke Aru. Maka dengan segala hormat saya berharap Pak, tolong tunjukkan data untuk 100 itu Aru dan SBT masuk nggak? Karena kita bicara by data Pak. Jangan sampai kami berjuang habis-habisan, ya ternyata kami tidak masuk dalam 100 itu. Karena mohon maaf, kemarin program PENA saya punya rekomendasi itu sudah didisposisi oleh Ibu Menteri untuk segera ke Aru. Tapi karena Bu Menteri buru-buru pensiun mungkin, ya kami tidak mendapat kebahagiaan itu. Saya berharap untuk SR kami juga harus mendapat kebahagiaan itu. Karena kami di sana paling jauh Pak. Saya yakin bapak-bapak kalau tinggal di daerah kepulauan seperti kami, pasti 1 minggu sudah tidak betah dan pulang ke Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. 3 dulu ya Bapak Ibu. Ini ada sekitar 6 pertanyaan, mungkin satu persatu. Siapa dulu ini? Pak Rindang dulu mungkin ya tentang dasar pemeringkatan DTSN dan kemudian soal error. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian penyampaiannya. Dan terus terang ya Bapak Ibu, saya waktu PSE 2005 itu pun di BPS daerah ya, itu juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Jadi sebetulnya kita sudah berupaya secara optimal dengan ketersediaan data yang ada. Makanya tadi kami menceritakan, tadi disampaikan Pak Andi, dapurnya sudah kita tunjukkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakomodasi apa permasalahan-permasalahan yang ada, dan tentunya melakukan perbaikan. Jadi kalau ditanya, tadi ada, saya sampaikan juga evaluasinya error 20-30%. Ya, itu sebetulnya evaluasi yang kita lakukan dengan dasar Susenas. Kenapa? Di Susenas satu-satunya data yang ada pengeluaran per kapita. Jadi masih perkiraan juga. Tentunya di lapangan bisa berbeda. Namun karena memang apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa DTSN ini kan sebetulnya, kalau tadi disampaikan bahwa data miskin terintegrasi, ya mengelola data yang mungkin 40% atau mungkin 30% kan sebetulnya lebih mudah daripada yang 100% kan ya Bapak Ibu. Jadi di dalam tahapan prosesnya pun ketika kita mengelola data 100% kemudian kita membuat suatu modeling, ya tentunya ketika inputannya atau data yang dimasukkan itu adalah masih belum terverifikasi, ya. Jadi tadi sebetulnya dari gabungan data awal itu kan Resosek 2022, P3KE itu juga dari pendataan keluarga kan itu ya, dan proses pemutakhiran juga bertahap. Nah kemudian juga ditambah dari DTKS. Jadi sebetulnya kita sudah berupaya untuk bisa memeringkatkan. Tentunya kalau ada kesalahan, iya
Tapi nanti ke depan dari evaluasi ini, tadi sudah kami sampaikan juga bahwa potensi-potensi apa sih sebetulnya untuk bisa meningkatkan kualitas dari pemeringkatan. Salah satunya adalah pelibatan dari masyarakat, forum. Itu yang belum kita lakukan ya Bapak Ibu. GC hanya 6,9 juta kemarin yang bisa kita peringkatkan kembali. Terlepas bahwa GC itu masih ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan pemeringkatan karena modeling memang masih menggunakan data yang terbatas. Ya. Ke depan ya harapannya masukan Bapak Ibu sekalian ini nanti akan kita bisa akomodir untuk terus melakukan perbaikan, dan harapan kita semua untuk berharap pada DTSEN ini semoga bisa memberikan yang lebih baik lagi. Dan kemudian tadi juga ada kasus meninggal gitu ya, ada kasus mungkin PNS P3K. Terus terang untuk PNS sendiri kami juga masih berupaya untuk bisa mendapatkan data dari BKN gitu ya, supaya kita bisa buat sebagai negatif list gitu. Dan itu memang di DTSEN awal, yang awal Bu, itu belum. Meninggal mungkin kemarin ada proses ketika pemadanan dengan Dukcapil barangkali belum tercatat. Nah, itu juga beberapa hal yang terus kami evaluasi Bu. Jadi ini tadi proses mengasah pisau gitu ya. Jadi melatih bayi gitu. Jadi supaya nanti ke depan perbaikan itu bisa kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Kapus Datin, Pak Joko, ini ada banyak pertanyaan dan ada beberapa yang hampir sama dengan yang ditanyakan di live chatnya di YouTube ya. Saya bacakan, termasuk yang sama Ibu dari Sidrap tadi menyoal soal desil 1-2 untuk SR, kemudian Dinas Sosial siap verifikasi Ibu ya, siap verifikasi untuk data-data DTSN. Jadi mungkin ada berbagi di situ. Kemudian ada yang meninggal dan sudah graduasi tapi masih dapat bansos. Dan di grup seperti Pak Rahmat, di grup di chat, di live chat YouTube, Pak Rahmat dan Bu Putri mempertanyakan jika sudah masuk desil 6 sampai 10 tetapi masih layak dibantu, ini prosedurnya seperti apa? Barangkali itu Pak Kapus, silakan. Terima kasih Pak Moderator, Bu Trisna dari Kadis Pontianak, dari Sindrap dan dari Aru Kepulauan ya Pak. Nah ini dari 3 menanya ini semangatnya luar biasa Pak, yang kita tangkap luar biasa. Kita apresiasi karena memang kami juga sudah menangkap sinyal-sinyal dari teman-teman di daerah yang memang menjadi sasaran gitu ya. Dan yang perlu kami sampaikan, kami tegaskan di sini bahwa pekerjaan kita kan belum selesai Bapak Ibu ya. Setelah kita rakor ini nanti tentunya akan ada namanya BIMTEK gitu ya. Kita akan kenakan fitur-fitur baru, menu-menu baru distribusi kepada operator Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu Dinas Sosial bisa melakukan pemutakhiran data ya. Tadi kita sudah mencatat ternyata ada anggaran loh di Pemda gitu kan, siap turun juga ke lapangan kan. Ini yang selama ini di kami terus terang belum ada anggaran untuk verifikasi gitu ya. Jadi akan kita buka ya, karena memang yang memverifikasi itu tidak hanya pendamping PKH, Bapak Ibu Dinas Sosial juga bisa berperan.